Gitu. Ya, baik. Terima kasih untuk teman-teman presentasi yang sudah menyiapkan makalah dan presentasinya dengan baik sekali, dan diskusi kita hari ini tampak hangat sekali ya. Sejak dimulai hingga sekarang banyak sekali masalah-masalah yang sulit untuk dijawab. Namun inilah realita ya, realita hidup kita sekarang dihadapkan dengan banyak sekali masalah yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Dan ini bersumber dari apa penting untuk kita bicarakan ya, karena permasalahan riba ini sudah seperti gurita ya, yang menggurita gitu loh di tengah-tengah umat ini ya, sehingga umat Islam ini menjadi kebingungan ya ketika menghadapi kenyataan seperti ini ya. Dalam Al-Qur'an sendiri ya berkaitan dengan riba itu Allah memberikan kecaman yang luar biasa. Bahkan dalam satu ayat sampaikan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya, kalau kalian tetap ya seperti itu ya melestarikan riba, maka umumkanlah peperangan kalian denganku, kata Allah. Sampai seperti itu. Ya. Nah, namun lambat laun ya, sekarang kesadaran masyarakat tentang bahaya riba itu sudah mulai bermunculan. Gitu. Jadi ada perbedaan yang mencolok tentang al-bai' wa riba gitu. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Jadi titik pangkalnya di sini ya. Apa itu bai', apa itu riba? Ya kalau secara sederhana, al-bai' itu kan fadlul mali bi'iwad, kalau yang riba itu fadlul mali bila iwad. Ya. Jadi kalau kita melakukan satu usaha ya, apakah itu B atau riba, itu usaha ya. Tapi di sini apakah disertai dengan usaha, jerih payah atau tidak, gitu. Kalau disertai dengan jerih payah, ya maka itu masuk dalam kategori al-bai'. Kalau tidak, ya hanya sekedar ingin mendapatkan keuntungan secara sepintas atau secara instan, ya, dan itu merugikan yang lain, maka ini masuk dalam kategori ar-riba. Ya, jadi kita menjual sesuatu, tapi ada usaha di balik penjualan kita. Kita belanja, ya, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya. Nah, dari situ kemudian kita menjual dengan kelebihan kelebihan keuntungan, maka diperbolehkan. Tapi kalau yang riba ini kan tidak, ya. Kita hanya seperti menjual jasa saja, ya. Kemudian dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Nah, ini menjadi berbahaya dan menyengsarakan, ya. Oleh karena itulah makanya Allah menghalalkan al-bai' wa harrama riba. Dulu di zaman dulu ya, di zaman Rasulullah bahkan sebelum-sebelumnya sudah pernah berkembang seperti ini, tapi masih dilakukan secara konvensional, perorangan, orang dengan orang, sehingga efeknya itu tidak terlalu dirasakan ya secara kolektif keumatan gitu. Tapi dengan berkembangnya zaman dan teknologi sekarang ya, maka jual beli maupun riba ini sekarang sudah terorganisir dengan begitu baik gitu loh. Bahkan negara masuk di situ ya, terus instansi-instansi besar baik yang bersifat mewakili negara maupun swasta juga sudah. Ini luar biasa ya, luar biasa, dan rakyat yang tidak tahu ya, ini semakin tercekik sebetulnya karena masalah riba ini. Jadi kalau dulu itu belum terorganisir, sekarang sudah terorganisir seperti ini. Ya, ada istilah-istilah perbankan. Namun
sekarang alhamdulillah kesadaran mengenai riba atau ekonomi syariah itu mulai bermunculan. Maka bank-bank konvensional pun ya sekarang sudah membuka cabang-cabang baru ya berupa bank-bank syariah. Maka kalau kita lihat di BNI ya yang memang awalnya itu banknya konvensional, sekarang sudah membuka BNI syariah. BCA juga udah ada syariah ya. Terus yang yang baru kemarin itu juga sudah membuka syariah ya. Terus Bank Mandiri juga sudah ada syariahnya. Jadi masyarakat sekarang mulai diharapkan pada dua pilihan. Nah, itu lebih bagus ya. Sebelum kita nanti memasuki pada ekonomi yang syariah secara murni. Nah, sementara bank-bank yang syariah sejak awal seperti Bank Muammar nih, memang tidak begitu digandrungi ya sampai sekarang. Gitu. Kenapa? Tadi ada pertanyaan seperti itu ya. Karena mungkin proses pinjam meminjam di bank-bank konvensional lebih cepat, dan selain itu ya masyarakat kita ini cenderung ingin hanya sekedar meraup keuntungan ya secara cepat ya, tidak mau mengambil risiko. Kalau memang di bank-bank syariah di situ kan akadnya atas dasar itu bagi hasil ya. Artinya ketika ada keuntungan dia mendapatkan keuntungan itu. Tapi ketika ada kerugian ya, maka karena ini sifatnya adalah baik gitu kan, maka nasabah pun harus menerima kerugian tersebut. Nah, ini yang tidak bisa diterima oleh masyarakat kita. Maunya kita itu selalu untung saja. Nah, maka karena itulah ya, maka sistem perbankan Islam ini tidak begitu digemari. Namun tadi ya sekarang sudah banyak bermunculan bank-bank syariah ya yang menjadi bagian daripada bank-bank konvensional. Ya, saya teringat ketika di Sudan itu di sana pemerintahannya ingin menerapkan ya syariat di sana sampai pada masalah perekonomian. Bank-bank di sana awalnya adalah bank-bank Islami 100%. Ya, tapi karena sebagian masyarakat di wilayah selatan, ya di Sudan Selatan itu mayoritas Kristen, ya dan juga animisme, mereka menginginkan ada sistem perbankan yang lain. Maka muncullah ada bank konvensional dengan bank syariah. Namun sekarang ketika sudah terjadi pemisahan, ya antara Sudan Utara dengan Sudan Selatan, dan Sudan Utara hampir 100% mayoriti Muslim, maka sistem perbankan itu kembali kepada perbankan syariah. Itu sekarang. Terus kemudian terkait dengan para pekerja ya di bank konvensional tadi ya. Nah, kalau kita menilai hadis yang tadi sampaikan dalam makalah juga ya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba ya wa muwakkilihi wa katibihi wa syahidaihi wa qala sawa. Nah, ini ngeri-ngeri sedap kita. Jadi kalau mendengar ini ya, diawali dengan kata-kata la'ana. Tapi kita kalau berhadapan dengan sebuah realita ya, tidak bisa langsung menggunakan hukum yang paling maksimal. Jadi kita harus melihat realita di bawah dulu. Sama halnya ketika kita punya idealisme untuk menerapkan ya syariah di Indonesia ini ya, dengan kondisi masyarakat sekarang yang belum sadar syariah secara luas, maka penegakan syariah itu tidak akan efektif. Itu ya. Jadi dari dulu perjalanan syariah itu tidak begitu saja, tapi melalui proses. Ya, seperti pengharaman tahrimul khamr, itu tidak langsung turun ayat mengharamkan itu, tapi ada proses di situ. Kemudian untuk yang riba juga sama, pengharaman riba. Ya. Ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Maka ayat sebelum datang ayat yang terakhir tadi yang saya baca ya, itu ada ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa. Udah, yang penting jangan banyak-banyak lah makan ribanya. Masih diperbolehkan saat itu. Sampai pada akhirnya masyarakat memiliki kesadaran yang kuat tentang bahaya riba itu,
kemudian turun alat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba sampai tadi fa lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya, jadi kita harus bijak. Maka di zaman Umar Ibn Khattab pun ya karena kondisi perekonomian di masyarakat itu sedang kacau balau, tidak kondusif, terjadi krisis yang luar biasa. Maka saat itu hukum potong tangan bagi seorang pencuri pun pernah di-off-kan. Karena apa? Karena kondisi masyarakat seperti itu. Ya, jadi ini menjadikan kita mengajak kita untuk berpikir bijak lah gitu. Ya. Memang seperti itu gitu kan. Jadi hukumnya seperti itu tadi. Untuk bekerja yang ini lebih banyak syubhatnya. Dan kalau syubhat kata Rasulullah lebih baik kamu tinggalkan. Jadi sifatnya di sini kemudian jangan haram-haram gitu. Tapi ini bersifat anjuran ya, sampai ya berdakwah ya, menganjurkan dengan pendekatan yang lebih bijak gitu. Ya, saya kira itu ya. Terus yang terkait tadi yang follower itu bukan masalah jual beli followernya, tapi lebih pada barang yang akan kita jual itu ya memang sesuatu yang baik atau tidak, yang diharamkan atau dihalalkan oleh syariat atau tidak. Ya. Ketika sesuatu yang kita promosikan sesuatu yang tidak baik, maka mempromosikan sesuatu yang tidak baik pun menjadi tidak baik gitu. Ya, jadi dilihat barangnya seperti apa. Oke, saya kira itu aja tambahan dari saya. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan waktunya sudah habis ini. Saya harus beralih ke kelas satunya. Ya, terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada semuanya. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.